Pernah kepikiran nggak sih, setiap mobil yang kita lihat di jalanan Indonesia itu punya cerita perjalanannya sendiri. Tapi, dari mana ya perjalanan darat mereka itu dimulai? Ternyata, buat ratusan ribu mobil setiap tahunnya, semuanya berawal dari satu tempat yang sama. Yuk, kita lihat lebih dekat. Nah, disinilah semua itu dimulai. Sebuah terminal raksasa yang jadi gerbang utama otomotif di Indonesia. Perusahaan yang mengelolanya adalah IPC. Dan yang bikin menarik, kinerja mereka yang oke ini ternyata bisa jadi hadiah beneran loh buat para investornya. Kita bakal bahas tuntas soal ini. Oke, pertama-tama kenalan dulu yuk sama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, atau yang kalau di bursa saham kodenya itu ICPC. Jadi, IPCC ini ngapain aja sih? Gampangnya, mereka ini adalah operator terminal kendaraan kelas dunia, pemain kunci banget di ekosistem logistik nasional kita. Dan ini penting nih, mereka itu bagian dari Pelindo Group, dengan saham mayoritasnya dipegang PT Pelindo Multiterminal. Jadi posisinya udah pasti strategis banget di industri ini. Dan ngomongin soal skala, ini bukan main-main loh. ICPC ini bisa dibilang yang megang denyut nadi distribusi mobil se-Indonesia. Pusat operasinya di Pelabuhan Tanjung Priok itu bukan cuma terminal mobil terbesar di negeri ini, tapi juga yang terbesar ketiga se-Asia Tenggara. Kebayangkan segede apa? Terus, gimana caranya mereka dapat cuan? Yuk kita bedah model bisnisnya biar lebih paham. Simpelnya gini, IPCC itu ngurusin semua prosesnya, dari mobil turun dari kapal sampai siap dikirim ke showroom. Ada 3 pilar bisnis utama mereka, operasi terminal buat bongkar muat, terus bisnis mendukung kayak salon mobil sebelum dikirim, dan terakhir manajemen distribusi buat nganterin mobilnya. Benar-benar layanan dari A sampai Z. Oke, model bisnisnya udah kebayang ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, performa keuangannya gimana? Cek datanya yuk. Kita mulai dari kabar baik nih. Di tahun 2024, IPCC sukses mencahin rekor laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Angkanya tembus 212,2 miliar rupiah. Itu artinya ada kenaikan 11,2% dari tahun sebelumnya. Wow, ini fondasi yang kuat banget. Dan ternyata mesinnya nggak melambat, malah makin ngebut. Sampai kuartal 3 2025, laba bersihnya meroket 28,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini bukan cuma tumbuh biasa, ini namanya akselerasi. Terus apa sih rahasianya? Jawabannya ada di arus kendaraan yang makin deras. Bayangin aja, sampai kuartal 3 2025, lebih dari 524.000 mobil dan 11.000 alat berat lewat terminal mereka. Dan yang menarik, pendorong utamanya itu impor mobil yang lagi naik, terutama mobil listrik dan hibrid. Wah, ngikutin tren banget ya. Nah, ini nih intinya. Kinerja keuangan yang keren ini bukan cuma angka cantik di atas kertas, tapi jadi sesuatu yang benar-benar bisa dinikmati sama para pemegang saham. Dan sesuatu itu datang dalam bentuk yang paling ditunggu-tunggu investor. Yap, pembagian dividen. Jadi, berkat performa yang solid ini, IPCC mengumumkan bakal bagi-bagi dividen interim sebesar Rp26,2 per lembar saham. Kalau ditotalin, nilainya mencapai Rp47,5 miliar. Nah, waktu diumumin, ini ngasih perkiraan dividen yield atau imbal hasil dividennya sekitar 2%. Nah, buat yang tertarik, catat tanggal-tanggal penting ini ya. Come date, alias hari terakhir kamu bisa beli sahamnya buat dapat dividen, itu tanggal 16 Desember. Lewat sehari, itu udah masuk ex-date. Nah, uang dividennya sendiri bakal cair ke rekening tanggal 7 Januari 2026. Jangan sampai kelewat. Oke, mungkin istilah tadi agak ribet ya. Gini deh, gampangnya. Anggap aja cum date itu tiket terakhir buat dapat dividen. Kalau kamu beli sahamnya di hari itu atau sebelumnya, kamu berhak. Nah, kalau belinya pas ex-date, tiketnya udah hangus. Kamu nggak dapat jatah dividennya. Paham jadwal ini penting banget buat semua investor. Oke, setelah kita bahas semuanya, jadi apa nih kesimpulan besarnya? Kenapa semua informasi ini penting buat kita? Ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, IPCC ini jelas pemimpin pasar di sektor logistik otomotif yang vital banget. Kedua, pertumbuhannya itu terbukti solid dan konsisten, bukan cuma untung-untungan. Dan ketiga, yang paling penting buat kita sebagai investor, mereka punya komitmen jelas buat bagi-bagi keuntungan lewat dividen. Jadi, pada akhirnya IPCC ini bukan cuma mindahin mobil, tapi juga mindahin nilai ke para pemegang sahamnya. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir ke depan. Dengan makin banyaknya mobil listrik di jalanan, kira-kira gimana ya cara gerbang otomotif Indonesia ini berevolusi, biar tetap jadi nomor 1?